Oke, recap lagi ya, biar teman-teman nggak bingung. Jadi SVM itu mana ya? Oh, ini. Jadi SVM itu support vector machine, mesin yang menghasilkan support vector. Support vector itu apa sih? Data training yang berada di ini, garis putus-putus kelas positif dan kelas negatif. Tujuannya buat apa? Buat menentukan si hyperplane mana yang paling optimum gitu ya. Jadi support vector ini emang eee, berperan penting untuk menentukan hyperplane yang optimum. Hyperplane yang optimum tuh yang gimana sih? Yang marginnya maksimum, gitu ya. Nah, untuk menentukan margin maksimum itu berbanding terbalik dengan vektor W. W itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap hyperplane yang warna oranye ini warna warna oranye, warna kuning ya? Warna oranye ya? Yang warna oranye ini. Rumusnya adalah M sama dengan 2/W. Berarti kalau ini ke sini setengahnya, kalau ini ke sini 2 kalinya, makanya 2/, norm dari W. Eee, Berarti untuk memaksimumkan margin, artinya kita harus meminimumkan vektor W-nya. Tapi masalahnya ada kendala, yaitu ada batasan dari si persamaan garis yang positif maupun yang negatif. Makanya kita pakai Lagrange multiplier. Nah, dari Lagrange multiplier ini kita punya aturan. Aturannya adalah fx dikurangi alpha gx. Fx-nya adalah W, gx-nya adalah si persamaan garis yang tadi, dan alfanya ini sebagai support vector. Oke, berarti kita harus lakukan turunan parsial. Turunan parsial terhadap si fungsi fx atau fungsi terhadap w-nya dan terhadap si fungsi garis. Oke, ketemu nih. Tapi sebelum kita masuk ke turunan, kita harus ubah dulu fungsi si w-nya dan juga si persamaan garis supaya gampang diturunin. Ini kan asalnya w aja. Kalau kita hitung turunan parsialnya, maka kita lebih mudah untuk mengubah menjadi setengah W kuadrat. Begitu pula dengan yang subjek atau yang constraint ya, si persamaan garisnya. Yang asalnya yang lebih besar sama dengan 1, kita pindah ruasin, jadinya nih -1 lebih besar sama dengan 0. Di situ kita turunin aja. Nih, kita pakai si aturan Lagrange, yaitu F W B kurang alfa G WB. Kita rubah FWB tadi kan itu bahasnya tentang W. W-nya tuh yang setengah W kuadrat dikurangi, karena ini ada banyak gitu ya. Support vektornya nggak cuma satu dan persamaan garisnya juga nggak cuma satu, makanya kita pakai sigma. Jadi kan persamaan garisnya ada dua ya, ada yang kelas positif sama ada kelas negatif. Nah, ginilah ya. Terus W kuadrat ini kita bisa ubah jadi W dikali W, biar gampang. Terus G-nya, yang fungsi GE ini kita rubah jadi seperti ini. Oke, ketika kita mau meminimumkan W, ada constraint-nya, yaitu si alfanya lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Kalau alfanya lebih besar sama dengan 0, dia sebagai support vector. Tapi kalau alfanya sama dengan 0, eh, dia sebagai biasa aja gitu ya. Alfa lebih besar dari 0 itu sebagai support vektornya nanti.
Kemudian karena kita mau mau minimum atau maksimumkan fungsi berarti harus pakai turunan. Oke, ini turunannya sama dengan nol, ini juga turunannya sama dengan nol. Nah, si W ini kita bisa ganti gitu ya. W itu adalah perkalian dari alfa dikali Y dikali X. Dan turunan dari si fungsi Lagrange ini terhadap B itu sama dengan nol. Oke, kita ganti berarti. Ya, jadinya seperti ini. Udah deh beres. Nah, teman-teman, saya sudah siapkan 3 soal. Kalian cukup ngerjain 1 sama 3 aja. Ini ada gambar, terus kalian ini ya, jawab ya. Nomor 1 sama nomor 3 aja. Nih nomor 1 kan ada gambar, terus pilih 2 pernyataan yang benar beserta alasan ya. Beserta alasannya. Terus ini ada 8 buah data, terus ini gambarnya. Nah, dengan perhitungan menggunakan key solver berwarna 3 titik berwarna kuning itu adalah support vektornya. Alfanya segini nih. Berdasarkan SVM, oke. Nah, berdasarkan formula tersebut, titik 6,1 diklasifikasikan sebagai kelas 1 dengan perhitungan seperti ini. Ini tinggal kali-kali aja ya, alfa dikali, bentar, alfa dikali, mmm, tadi berapa sih? 61 ya. Bentar bentar, saya kok lupa. Ini dari mana ini? 6, bentar ini alfanya. Alfa 1. Oh oh, oke oke, paham paham. Ini kan ada alfa ya, jadi buat ngitung F61 itu dia kelas apa sih? Berarti alfa dikali koordinat alfanya, alfa dikali X alfanya berapa, sorry, nilai alfa dikali nilai Y alfanya dikali nilai X alfanya dikali dengan si koordinat 6,1 ya, titik 6,1. Ditambah sama 0,75 nilai alfa yang kedua dikali dengan uh, Y alfa 2. Y alfa 2 itu adalah 1. Kalian lihat aja di alfa 2 itu di sini. Ini kan 2 ke 4, berarti di sini tengah-tengah adalah 3 ya. 3,1. Nah, 3,1 itu kelasnya adalah 1 gitu. Terus kalau yang ini berarti 3, minus 1. Cari aja. X1 3, X2-nya minus 1. Berarti yang ini kelasnya adalah plus 1 gitu ya. Oke, tadi koordinatnya dikali dengan si X dari titik 6,1 ditambah yang ketiga.
Nah, B-nya di sini udah ditentuin, B-nya adalah -2 gitu ya. Nih pakai rumus yang ini ya. B-nya adalah -2. Dihitung ternyata sign-nya adalah 1, berarti 6,1 ini berada di kelas plus 1. Habis itu, perasaan tadi saya udah, oh, nomor 3 itu pertama yang kalian lakukan adalah gambar hyperplane yang paling solid atau hyperplane yang paling optimum yang mana, gambarin gitu ya. Terus habis itu kalian harus hitung kalau titik ini kelas 1 itu bener atau enggak, pokoknya sampai E gitu ya. Wajib tulis tangan untuk semua pengerjaannya. Kalau kalian mau print terus dicoret-coret itu boleh. Intinya semua yang kalian lakukan itu harus tulis tangan. Seperti itu. Boleh pakai kertas, boleh pakai pen tab, boleh pakai tab apapun lah. Intinya tulis tangan, jangan ketik gitu ya. Oke, sekian perkuliahan kita. Nanti saya bakal ada tambahan lagi materinya, karena ini juga cukup penting. Ya nantilah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.